Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Misericordias Domini tanggal 14 April 2024 dengan tema Cahaya Wajah Tuhan menyinari kita yang didasari pada nats firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 1-9. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan marilah saudara mendengarkannya. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 botol minuman bersoda secara bersamaan diguncang-guncang. Lalu setelah itu, salah satu botol minuman bersoda itu langsung dibuka. Maka minuman botol itu muncrat dan tumpah tak karuan. Isinya pun segera kurang dan membasahi sekitarnya. Tapi botol kedua didiamkan dulu beberapa saat sampai pada waktu tertentu. Lalu setelah itu dibuka. Yang terjadi adalah air dalam botol itu tidak tumpah atau terlihat seperti biasa, tenang dan tidak ada tekanan sedikit pun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa maksud dari ilustrasi ini? Kita sering kali mengalami guncangan hidup atau tekanan hidup. Dan dalam keadaan itu, seringkali juga kita langsung melampiaskan amarah kita sampai-sampai energi kita terkuras hanya untuk marah-marah, sehingga kita pun menjadi berdosa. Itulah yang digambarkan dalam botol minuman bersoda pertama pada ilustrasi ini. Dan botol minuman bersoda kedua menggambarkan ketenangan seseorang dalam menghadapi guncangan hidup, sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan dia tidak kehilangan energinya, sebab dia tidak lekas-lekas memberontak dan marah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin kita bisa tenang saat guncangan atau tekanan hidup itu menimpa kita? Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis oleh Daud dalam salah satu momen paling menyedihkan dalam hidupnya. Terus apa masalahnya? Dalam konteks perikop ini, pergumulan saat itu adalah pemberontakan atau kudeta yang dilakukan oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Peristiwa ini bagi Daud tentu seperti pepatah yang sering kita dengar, yaitu bagai makan buah si malakama. Kondisinya sangat sulit dan berat. Bagi Daud, maju kena, mundur pun kena. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Daud? Ketika Daud mendengar kabar pemberontakan Absalom, Daud tidak langsung bereaksi secara destruktif atau langsung melakukan perlawanan yang merusak atas kudeta
yang dilakukan oleh anaknya Absalom. Dalam 2 Samuel 15 ayat 13-15 dikatakan bahwa Daud lebih memilih keluar atau melarikan diri dari Yerusalem bersama semua seisi keluarganya dan pegawai-pegawainya. Hal itu dilakukan untuk keselamatan diri dan pegawai-pegawainya. Lalu apakah Daud tidak punya kuasa untuk menumpas pemberontakan ataupun kudeta yang dilakukan oleh Absalom? Pasti punya kuasa. Namun perlu untuk kita ketahui bahwa menurut ahli psikologi, orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan manusia kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif. Tentu Daud menyadari ini. Dan pada masa itu, Absalom terlihat dalam dirinya bahwa dia dikuasai oleh kemarahan. Dalam situasi ini, Daud sungguh menyadari keterbatasannya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan dalam keadaan itu dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berseru dengan sungguh-sungguh dalam iman, menceritakan semua derita dan tekanan hidup, tapi tidak juga menjadi orang yang sembarang berkata-kata kepada Tuhan. Karena dia menyadari ketika menyerahkan segala isi hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan orang yang berseru kepadanya. Daud memilih keluar terlebih dahulu dari tempat konflik dan memutuskan untuk memiliki waktu yang istimewa bersama Tuhan, agar rasa marah atau rasa kecewanya dalam kesesakan itu tidak membuat dia menjadi berdosa. Daud sadar betul bahwa ketika datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam doa, cahaya wajah Tuhan menyinari hidupnya sehingga ketenangan ada baginya untuk menyikapi persoalan yang tengah terjadi. Seperti yang dikatakannya dalam ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau ditekankan firman ini untuk kita? Ketika sebuah persoalan atau guncangan-guncangan hidup menggelisahkan hati, mari belajar untuk berserah kepada Tuhan dalam doa permohonan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara terkasih, dalam nama Yesus, kita mungkin tidak tahu bagaimana menemukan jawaban atas persoalan-persoalan kita. Namun dalam penyerahan diri kepada Tuhan, menemukan jawabannya karena cahaya wajah Tuhan menyinari kita dengan kuasa Roh Kudus. Mempercayai Tuhan dalam nama Yesus sebagai penolong membuat kita mampu bertahan dalam situasi apapun, mampu tenang dalam goncangan dan tekanan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di segala situasi atau segala keberadaan hidup kita, serahkanlah hidup sepenuhnya kepada Tuhan saja dalam nama Yesus Kristus. Cahaya wajah Tuhan selalu menyinari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi pergumulan yang sangat berat, Tuhan adalah satu-satunya tempat kami yang bisa menenangkan kami. Oleh karena itu, Bapa di surga, biarlah di dalam setiap keadaan hidup kami pun, kami hanya berada di dalam Tuhan saja. Kami hanya menyerahkan hidup kami pada Tuhan saja. Bapa yang di surga, ampuni kami dalam segala dosa kami supaya kami layak di hadapan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.